Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Salaka dengan NIM 11201152. Di sini saya akan presentasikan tentang faktor produksi antar negara. Latar belakang yang membelakang perpindahan faktor produksi antar negara yaitu hubungan ekonomi internasional yang terjadi dalam bentuk perdagangan internasional secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan konsekuensi berupa hubungan kasual dengan perdagangan jasa internasional seperti tenaga kerja modal dan teknologi. Perpindahan sumber daya atau faktor produksi sesungguhnya dapat dikaitkan dengan proses substitusi. Jika merujuk pada pandangan Hackers-Owen akan fenomena kelebihan sumber daya dan kelangkaan sumber daya, sebuah negara yang memiliki kelebihan modal akan mengekspor komoditi padat modal atau mengekspor modal itu sendiri. Pengertian perpindahan faktor produksi antar negara. Menurut undang-undang, secara umum adalah pergerakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dari satu negara ke negara. Faktor produksi ini meliputi modal, tenaga kerja, dan sumber daya. Undang-undang yang mengatur hal ini biasanya berkaitan dengan perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan migrasi pekerja. Perpindahan faktor produksi antar negara dapat terjadi melalui berbagai saluran. Yang pertama ada perdagangan internasional, kedua investasi asing langsung atau FDI, yang ketiga ada migrasi tenaga kerja, yang keempat ada transfer teknologi dan pengetahuan. Selanjutnya itu jenis-jenis faktor produksi yang berbeda. Pertama, satu ada tenaga kerja atau labor, adalah istilah untuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaan fisik atau manual. Migrasi tenaga kerja untuk mencari pekerjaan dengan upah lebih tinggi. Contoh pekerja migran di negara terlebih. Dua, modal atau kapital. Dalam konteks keuangan dan bisnis merujuk pada dana atau aset yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha atau investasi. Investasi asing langsung atau FDI dan investasi portofolio. Contohnya adalah perusahaan multinasional yang berinvestasi di negara berkembang. Yang ketiga ada teknologi dan pengetahuan. Teknologi dan pengetahuan merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam ekonomi global. Transfer teknologi merupakan aliran investasi atau lisensi. Contohnya transfer teknologi melalui perusahaan multinasional. Yang keempat ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, baik di darat, laut, maupun udara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara langsung maupun melalui proses produksi, perdagangan komoditas antar negara. Contoh ekspor minyak dan gas alam. Selanjutnya ada alasan perpindahan faktor produksi antar negara. Yang pertama ada perbedaan upah dan pendapatan. Tenaga kerja akan cenderung berpindah ke negara yang menawarkan gaji lebih tinggi dan standar hidup. Kedua, ada ketersediaan sumber daya alam. Perusahaan atau investor asing akan berpindah ke negara yang kaya sumber daya alam untuk mengeksploitasi kekayaan tersebut, terutama jika negara asalnya terbatas. Sumber daya tambang, minyak, dan gas banyak menarik investasi asing. Yang ketiga ada peluang investasi yang menguntungkan. Negara-negara berkembang biasanya menawarkan biaya produksi lebih murah, pajak rendah, ketersediaan pasar baru, sehingga investor tertarik menanamkan modal di sana. Yang keempat ada perkembangan teknologi dan inovasi. Negara yang memiliki teknologi canggih menjadi magnet bagi tenaga ahli dan negara lain. Perusahaan yang ingin mengakses teknologi lebih maju, sebaliknya negara berkembang menerima transfer teknologi dari negara maju melalui investasi asing. Dampak positif perpindahan faktor produksi. Yang pertama, bagi negara tujuan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk masuknya modal, tenaga kerja, dan teknologi baru mempercepat pembangunan ekonomi. Yang kedua, transfer teknologi dan pengetahuan. Negara tujuan menerima teknologi dan keahlian baru yang meningkatkan produktivitas industri. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru. Modal asing membuka banyak perusahaan baru sehingga menciptakan banyak kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara.
pajak dari perusahaan asing dan tenaga kerja asing memasukkan negara yang meningkatkan daya saing produk dengan teknologi lebih baik dan modal yang kuat, produk yang dihasilkan bisa bersaing di pasar global. Bagi dampak positif perpindahan faktor produksi bagi negara asal, yang pertama meningkatkan devisa. Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri mengirimkan uang remitasi ke negara asal, meningkatkan cadangan devisa. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Tenaga kerja yang kembali ke negara asal membawa pengalaman dan keahlian. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Penduduk yang tidak terserap dalam lapangan kerja domestik bisa bekerja di luar negeri. Dampak negatif perpindahan faktor produksi. Yang pertama, bagi negara tujuan, persaingan tenaga kerja asing bisa membuat tenaga kerja lokal kesulitan mendapat pekerjaan. Yang kedua, ketergantungan pada modal asing. Jika terlalu banyak mengandalkan investasi asing, kemandirian ekonomi bisa terganggu. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Perusahaan asing kadang hanya mengambil kekayaan alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang keempat, ketegangan sosial. Masuknya banyak tenaga kerja asing bisa memicu konflik sosial dan budaya. Yang kedua, bagi negara asal, perindaian hilangnya SDM berkualitas, banyak tenaga ahli pergi ke luar negeri dan tidak menyebabkan kekurangan tenaga ahli di dalam negeri. Yang kedua, ketergantungan devisa terlalu bergantung pada remitansi membuat ekonomi negara menjadi tidak stabil, tenaga kerja luar negeri bermasalah. Yang ketiga, kehilangan modal nasional. Modal yang diinvestasikan ke luar negeri berarti tidak digunakan untuk pembangunan dalam negeri. Contoh kasus perbedaan faktor produksi. Satu, perpindahan tenaga kerja, migrasi internasional. Contoh kasus migrasi pekerja dari negara berkembang ke negara maju. Contohnya, yaitu banyak pekerja migran dari negara-negara seperti India, Filipina, dan Bangladesh pindah ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk bekerja di sektor konstruksi, perawatan kesehatan, dan pelayanan rumah tangga. Tenaga kerja ini menjadi faktor produksi yang berpindah ke negara yang membutuhkan tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah. Yang kedua adalah perpindahan modal investasi asing langsung. Contoh kasus, perusahaan multinasional mendirikan pabrik di negara berkembang. Contohnya yaitu perusahaan-perusahaan besar dari negara maju seperti Apple dan Samsung membuka pabrik di negara-negara berkembang seperti China, Vietnam, dan India. Mereka membawa modal dalam bentuk investasi untuk membangun fasilitas produksi yang meningkatkan kapasitas produksi dan membuka lapangan kerja di negara tersebut. Di sisi lain, mereka juga membawa teknologi dan manajerial yang lebih maju. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi yang mendasari perpindahan faktor antar negara. Yang pertama ada asumsi ekonomi, yaitu peluang ekonomi lebih baik. Pikiran berasumsi bahwa negara tujuan menawarkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi atau biaya hidup yang lebih rendah. Yang kedua, kesenjangan ekonomi antar negara. Perbedaan standar hidup dan kesejahteraan mendorong orang untuk pindah ke negara yang lebih maju. Dua, asumsi sosial dan kultural. Jaringan sosial. Migran berasumsi bahwa memiliki keluarga atau komunitas di negara tujuan dapat mempermudah adaptasi dan akses ke pekerjaan. Yang kedua, kualitas hidup lebih baik. Orang cenderung pindah ke negara dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih baik. Tiga, bahasa dan budaya. Kesamaan bahasa atau budaya dianggap memudahkan proses integrasi di negara tujuan. Tiga, asumsi politik dan keamanan. Perlindungan dari konflik dan ketidakstabilan politik, migran menganggap negara tujuan lebih aman dibanding negara asal yang mengalami perang, konflik, atau ketidakstabilan politik. Pemerintahan yang lebih stabil, negara dan hukum yang lebih baik, dan perlindungan hak asasi manusia lebih menarik bagi migran. Yang keempat, asumsi demografis dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk dan lapangan kerja, negara asal mengalami overpopulasi dan minim pekerjaan. Sementara tujuan membutuhkan tenaga kerja karena populasi yang meningkat.
Yang kedua ada perubahan iklim dan bencana alam. Pikiran berasumsi bahwa negara tujuan lebih aman dan dari bencana alam, perubahan iklim ekstrem, atau krisis lingkungan yang mempengaruhi kehidupan. Asumsi-asumsi ini menjadi dasar bagi individu atau kelompok dalam mengambil keputusan pindah ke negara lain demi kehidupan yang lebih baik. Kesimpulan, fenomena perpindahan faktor produksi antar negara dalam perdagangan internasional adalah bagian penting dari teori ekonomi internasional. Perpindahan ini memberikan peluang untuk mengurangi kesenjangan dalam pemanfaatan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kesejahteraan global. Namun, tantangan dalam bentuk kebijakan, kekuatan sosial, dan perbedaan budaya tetap menjadi faktor yang mempengaruhi seberapa efektif pergerakan faktor-faktor produksi ini dalam praktik. Perpindahan faktor produksi antar negara merupakan bagian integral dari sistem ekonomi global yang semakin terhubung. Perpindahan ini melibatkan berbagai elemen seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber daya alam yang memberikan dampak positif dan negatif terhadap negara-negara yang terlibat. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi seperti kesenjangan ekonomi dan dampak lingkungan, perpindahan faktor produksi tetap menjadi elemen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi global dan memperkuat hubungan antar negara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.